Halo CSCS-ku, berjumpa lagi dengan manusia madesu di Isi Film. Seorang alkoholik yang ingin sekali menyumpal mulut si Tirta kalau lagi ngebacot, oke? Kali ini gua akan meringkas sejarah dan perkembangan hooligan di seluruh dunia. Supporter sepak bola yang dikenal beringas juga terkenal sebagai pembuat onar di setiap pertandingan sepak bola. Oke CSCS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka ketika kekerasan selalu berkaitan dengan olahraga dan memiliki sejarah yang terdokumentasikan. Pada tahun 532 Masehi, Kekaisaran Romawi kuno dan Kekaisaran Byzantium mengadakan kompetisi kejuaraan olahraga charo racing atau balap kereta kuda yang diikuti 4 tim besar. Lalu saat pertandingan berlangsung, para pendukung masing-masing tim mulai saling mengejek yang mengakibatkan kerusuhan besar pun pecah. Peristiwa tersebut ditulis dalam sejarah sebagai kerusuhan Nika, dan akibat kejadian tersebut, hampir 50% kota dibakar atau dirusak dan puluhan ribu orang tewas. Kemudian pada tahun 1314, kekerasan pertama yang terkait dengan olahraga sepak bola muncul saat klub Inggris melakukan pertandingan persahabatan dengan Skotlandia. Kejadian tersebut merenggut banyak nyawa hingga membuat Raja Edward II melarang adanya sepak bola di Inggris. Raja Edward II saat itu percaya jika kekacauan di sekitar pertandingan sepak bola dapat menyebabkan kerusuhan sosial, bahkan bisa menyebabkan pengkhianatan. Lalu beberapa teori menyebutkan asal-usul kata hooligan adalah berasal dari sebuah keluarga Irlandia yang tinggal di London. Keluarga tersebut memiliki nama Hooligan yang kerap berbuat kerusuhan. Lalu hal tersebut akhirnya menjadi inspirasi terciptanya kata hooligan yang diperuntukkan bagi orang-orang perusuh. Kemudian kata hooligan akhirnya diadopsi untuk menjuluki para supporter yang kerap berbuat onar di era Perang Dunia Kedua pada tahun 1880-an. Hooliganisme sepak bola muncul ketika para supporter fanatik melihat tim yang mereka dukung mengalami prestasi buruk atau kalah dalam pertandingan. Selain itu, pengaruh psikologis saat berada di kerumunan dan merasakan atmosfer ketegangan yang membuat adrenalin seorang supporter mulai memuncak. Dan para kelompok yang emosi selalu meluapkan kemarahannya dengan cara melakukan tindakan kekerasan di stadion hingga menyerang supporter dan pemain lawan. Dan di tahun 1885, saat pertandingan Preston North End melawan Aston Villa tercatat dalam buku sejarah sebagai pertandingan dengan aksi hooliganisme yang sangat parah. Setelah pertandingan selesai, kedua tim dilempari batu dan diserang dengan tongkat, juga dipukul dan diludahi. Karena kejadian tersebut, salah satu pemain Preston dipukuli dengan brutal oleh para supporter hingga tak sadarkan diri. Supporter Preston juga menjadi supporter pertama yang melakukan aksi hooliganisme di luar pertandingan sepak bola. Mereka saat itu menyerang supporter Queen Park Ranger yang mereka anggap musuh saat mereka di stasiun kereta api. Kemudian hooliganisme semakin meluas hingga keluar Inggris. Banyak pertandingan di luar Inggris yang rawan terjadi aksi hooliganisme supporter. Dan peristiwa yang paling sering terjadi ketika di Skotlandia. Di sana ada dua kubu yang selalu bersitegang, yaitu supporter Celtic dan Ranger. Selain mereka berasal dari daerah yang sama, ketegangan kedua supporter tersebut juga dipicu oleh pengaruh perbedaan agama. Seperti Celtic yang dianggap sebagai klub mewakili agama Katolik dan Ranger mewakili agama Protestan. Di setiap pertandingan, kedua tim tersebut akan selalu menghasilkan atmosfer yang panas. Kemudian di tahun 1909, ribuan penggemar Ranger dan Celtic membuat kerusuhan di pertandingan final Piala Skotlandia. Kerusuhan tersebut bermula saat pemain Celtic melakukan pelanggaran ke pemain Ranger yang membuat cedera. Karena kejadian itu, kerusuhan besar pun pecah dan meluas hingga keluar stadion, bahkan keluar kota dan stasiun kereta api. Lalu pada tahun 1934, supporter Leicester City merusak kereta api karena kecewa atas kekalahan tim.
Setelah itu, di tahun 1955 dan di tahun 1956, supporter Liverpool dan Everton juga merusak beberapa kereta api. Meskipun kasus kekerasan dan kekacauan penonton sepak bola telah terjadi sepanjang sejarah, fenomena tersebut baru mulai mendapatkan perhatian media setelah muncul kekerasan yang lebih parah di sepak bola Amerika. Dan label hooliganisme sepak bola pertama muncul di media Inggris pada pertengahan 1960-an. Hal itu menyebabkan meningkatnya minat media untuk lebih menyoroti hooliganisme karena meningkatnya tindakan kekacauan di Inggris. Hooliganisme sepak bola selalu memiliki faktor-faktor yang sama karena kenakalan remaja. Kekerasan sepak bola juga dianggap sebagai penyebab dari ikatan emosional yang kuat dari pendukung terhadap tim sepak bola yang dia cintai. Bahkan mereka rela mati demi membela tim kesayangan mereka. Kemudian pada tahun 1960-an dan awal 1970-an, di Inggris Raya hooliganisme sepak bola dikaitkan dengan subkultur skinhead yang membuat subkultur kasual mengubah pandangan hooliganisme sepak bola di Inggris. Mereka mengenakan pakaian bergaya skinhead kelas pekerja yang membuat polisi mudah mengidentifikasikan para hooliganisme dengan pakaian tersebut. Setelah itu, para polisi dan otoritas sipil di berbagai negara telah menanggapi masalah hooligan dengan serius. Mereka juga mulai membentuk tim untuk mencegah tindakan kekerasan dari para kelompok hooligan. Di sana, mereka melarang penonton membawa barang-barang yang bisa digunakan untuk senjata, memisahkan tempat duduk dengan lawan, hingga memasang pagar pembatas untuk menjauhkan penggemar satu dari yang lainnya. Dan puncak aksi hooliganisme yang paling parah terjadi pada Mei 1985. Tragedi itu bermula saat final Liga Champions antara Liverpool melawan Juventus di Stadion Heysel. Ketika pertandingan sedang berlangsung, kedua supporter mulai saling ejek hingga supporter Juventus melempar kembang api ke arah tribun supporter Liverpool. Dan aksi tersebut memicu amarah supporter Liverpool hingga mereka memaksa masuk ke tribun supporter Juventus dengan memanjat pagar pembatas. Namun, karena banyaknya orang yang memaksa masuk, pagar pembatas pun roboh sampai menimpa ratusan orang di bawahnya. Tragedi tersebut pun menyebabkan 39 supporter meninggal. Kemudian, kata hooliganisme menjadi umum dipakai sebagai sebutan kerusuhan yang terjadi akibat ulah para supporter sepak bola. Tak cuma di Inggris, banyak juga media internasional yang menyebut kata hooliganisme ketika kerusuhan terjadi, meski kerusuhan tersebut bukan ulah dari supporter klub Inggris. Lalu, hooliganisme sepak bola di Bosnia mencerminkan perpecahan dan ketegangan antar etnis lokal. Banyak penggemar diasosiasikan dengan ideologi fasis, pendukung, dan menjadi anggota gerakan ekstrim seperti Juste, Ceknek, dan Nazi. Kerusuhan antar pendukung klub di Liga Utama Bosnia pun kerap terjadi. Sebagian besar kericuhan tersebut dimulai karena saling ejek yang berubah menjadi perkelahian. Di Kroasia, hooliganisme sepak bola telah menyebabkan kerusuhan atas kebencian antar etnis dan politik yang menghidupkan kembali oleh pecahnya Federasi Yugoslavia. Hooligan Kroasia juga sering dihubungkan dengan rasisme dan nasionalisme, meskipun pernyataan rasis ditunjukkan hanya untuk pemain klub lawan. Namun, ketegangan etnis antara Kroasia dan Serbia juga menyebabkan perkelahian di pertandingan. Banyak kelompok hooligan Kroasia juga telah menunjukkan bendera Nazi di dalam stadion saat pertandingan sedang berlangsung, dan mereka juga memiliki banyak skinhead neo-Nazi di dalam barisan mereka. Lalu di Prancis, hooliganisme sepak bola sering berakar pada konflik sosial termasuk ketegangan rasial. Mereka sering melakukan tindakan rasisme terhadap pemain lawan berkulit hitam dengan meneriakkan slogan-slogan rasis dan antisemit. Setelah itu, Menteri Dalam Negeri Prancis yang menanggapi kejadian itu mengadakan pertemuan dengan Presiden Liga Sepak Bola Prancis untuk membahas rasisme dan kekerasan dalam sepak bola. Kemudian di Jerman, hooliganisme sepak bola telah dikaitkan dengan neo-Nazi dan kelompok ekstremis sayap kanan. Mereka sering bertindak rusuh dengan merusak mobil dan toko sambil meneriakkan slogan-slogan rasis. Saat kualifikasi Piala Dunia antar Jerman melawan Inggris, gerombolan supporter Jerman meneriakkan slogan-slogan Nazi dan membakar bendera Inggris di depan para supporter Inggris, yang akhirnya aksi tersebut mendapatkan respon dari hooligan Inggris yang membuat
Kericuhan kedua supporter pun pecah hingga meluas keluar stadion. Setelah kejadian itu, Asosiasi Sepak Bola Jerman meminta maaf atas kejadian tersebut. Di Italia, istilah ultra atau ultras digunakan untuk menggambarkan hooligan di Italia. Mereka sangat dikenal sebagai kelompok paramiliter wannabe yang menamakan dirinya sebagai komando dan gerilyawan. Para ultras juga sering membuat kekacauan, menyerang supporter musuh hingga bentrok dengan pihak kepolisian. Sampai kota Roma dijuluki sebagai Stab City oleh para pers Inggris karena banyaknya jumlah kasus penusukan yang dilakukan oleh para ultras. Saat itu Presiden Federasi Sepak Bola Italia juga pernah menghentikan semua pertandingan sepak bola karena satu petugas kepolisian Italia tewas tertembak sebelum pertandingan Catania melawan Palermo. Kemudian di Spanyol, hooliganisme sepak bola muncul dari dua sumber utama seperti rasisme dan rivalitas. Banyak pemain asing kulit hitam saat itu telah menjadi korban secara rasial dan penghinaan etnis oleh mereka. Hooliganisme di Spanyol juga berdampak pada perpecahan politik mendalam yang timbul dari masa rejim fasis Jenderal Franco. Dan salah satu hooligan yang dianggap berbahaya di Spanyol yaitu kelompok hooligan Atletico Madrid. Mereka dianggap mempunyai beberapa anggota neonazi dalam barisan mereka. Lalu kembali ke Inggris, rasisme menjadi faktor utama dalam hooliganisme yang terjadi di Inggris karena adanya beberapa hooliganisme yang tergabung menjadi anggota-anggota kelompok sayap kanan, termasuk Front Nasional dan Neo-Nazi. Di sana, mereka sering menyanyikan penghinaan sambil melempar pisang ke arah pemain lawan berkulit hitam. Selain itu, banyak hooligan sepak bola di Inggris menggunakan hooliganisme sebagai kedok untuk berbuat kejahatan, seperti pencurian dan perampokan. Kemudian hooligan di Argentina terkenal sebagai kelompok pendukung terorganisir paling berbahaya di dunia. Mereka tak segan untuk menghabisi pendukung lawan dan polisi yang mereka anggap sebagai musuh. Dan Boca Juniors adalah salah satu tim sepak bola yang didukung oleh hooligan terbesar di Argentina. Kelompok tersebut lebih dikenal sebagai Bears Bravos, supporter yang paling ditakuti di Argentina. Kelompok itu juga pernah menembak salah satu supporter Uruguay setelah Argentina kalah oleh Uruguay di pertandingan final Copa America. Kemudian saat pertandingan kualifikasi Olimpiade antara Argentina melawan Peru, kelompok tersebut memicu kerusuhan besar dan kejadian tersebut mengakibatkan lebih dari 300 supporter bola meninggal dunia dan 500 lainnya mengalami luka-luka. Hingga tragedi itu mendapatkan perhatian serius dari seluruh dunia. Investigasi dalam hooliganisme sepak bola di Argentina menyatakan bahwa kekerasan sepak bola telah menjadi krisis nasional hingga banyak orang yang meninggal di setiap pertandingan dalam 10 tahun terakhir. Lalu di Brazil, hooligan tergabung dalam kelompok terorganisir yang dikenal sebagai The Torcidas. Mereka sering dianggap sebagai organisasi kriminal berbahaya yang berbeda dalam banyak aspek dari para hooligan di Eropa. Mereka dikenal memiliki 6.000 anggota dan sering terlibat dalam kegiatan kriminal selain perkelahian, seperti perdagangan narkoba dan ancaman terhadap para pemain. Mereka biasanya lebih besar dan lebih berkomitmen untuk menonton pertandingan di stadion, tak seperti hooligan Inggris. Tapi mereka juga sama seperti hooligan lainnya yang sering terlibat perkelahian dengan kelompok pendukung lawan, yang mengakibatkan banyak terluka dan meninggal. Kemudian di Cina, hooliganisme sepak bola sering dikaitkan dengan tuduhan korupsi wasit dan balas dendam terhadap negara lawan yang mempunyai sejarah kelam dengan Cina. Seperti pertandingan Piala Asia yang mempertemukan Cina dengan Jepang. Dan setelah kekalahan Cina, para supporter tersebut tak terima atas kekalahan tersebut yang membuat kerusuhan besar. Saat itu mereka juga melakukan tindakan kekerasan dengan menyerang toko, merusak fasilitas publik, menghancurkan kantor kedutaan Jepang, merusak mobil pejabat kedutaan Jepang, hingga membakar bendera Jepang. Dan kerusuhan tersebut dikaitkan dengan perasaan dendam terhadap Jepang atas kekejaman yang dilakukan sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Lalu, hooliganisme telah muncul selama bertahun-tahun di berbagai belahan dunia. Hooliganisme merupakan perilaku buruk yang dilakukan oleh supporter yang melibatkan konflik antar kelompok dan menjadi aib bagi sejarah sepak bola.
Meski banyak usaha yang dilakukan oleh otoritas dan pihak keamanan di seluruh dunia untuk mencegah aksi kerusuhan yang dilakukan oleh para hooligan, namun hooliganisme masih ada hingga sekarang. Lalu film pun selesai. Oke CSku, semoga ini menjadi pelajaran baik untuk para supporter sepak bola. Terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandala kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye. No.